Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ma'asyiral muslimin wa jamaahal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa faza al-muttaqin. Kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara gratis dan mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala masuk hari yang ke-21 dan insyaallah besok kita akan masuk hari yang ke-22. Banyak amalan-amalan yang kita bisa maksimalkan dan 10 hari yang terakhir kalau berbicara tentang Ramadan, maka tahapan-tahapan dalam bulan Ramadan itu masing-masing harinya memiliki keberkahan. Sehingga ketika kita memaksimalkan amalan kita di bulan Ramadan, bukan tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu bisa tercapai. Karena prinsipnya setiap keikhlasan yang kita tunaikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang semakin banyak kita kerjakan. Tidak bisa kita melihat kapan kita mendapatkan Lailatul Qadar, kapan seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, tidak bisa diketahui. Akan tetapi indikator-indikator yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian bisa kita jadikan sebagai wasilah kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa mudah-mudahan Ramadan kali ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua kalinya selawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara tentang Ramadan dengan kaitannya aspek sosial dalam kehidupan kita, Ramadan dengan aspek sosial, maka Rasulullah SAW begitu memberikan penekanan di dalam bulan Ramadan, sehingga rasa yang dihadirkan oleh kaum muslimin ketika bulan Ramadan itu seakan-akan memang berbeda dengan bulan-bulan biasanya. Hari-hari yang dijalani di bulan Ramadan pun berbeda dengan apa yang telah diperbuatnya di luar bulan Ramadan. Maka kalau kita berbicara tentang amalan yang bisa kita maksimalkan, yang itu kemudian memiliki implikasi sosial di tengah-tengah masyarakat, tidak lain dan tidak bukan adalah membiasakan untuk gemar bersedekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Lail ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 yang kemudian dilanjutkan dalam ayat-ayat berikutnya, Allah mengatakan dalam surat Al-Lail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man a'ta wattaqa, dan siapa saja orang-orang yang gemar untuk memberi, a'ta kemudian dirangkai dengan wattaqa. Dari satu ayat ini, ayat yang pertama Allah menegaskan orang-orang yang memiliki kebiasaan memberi, punya kebiasaan gemar untuk bersedekah, yang itu didasari dengan ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya akan memberikan balasan. Wa saddaqa bil husna. Selain ketakwaan yang menjadi dasar daripada sikap atau sifat dermawannya seseorang itu, maka diimbangi dengan wa saddaqa bil husna, membenarkan bahwasannya apa yang telah diperbuat itu akan dibalas dengan kebaikan. Kalau kita kembali kepada tafsir Qatadah di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang kemudian dikutip oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan wa saddaqa bil husna maknanya luas.
ada yang mengaitkan dengan surga. Jadi ketika orang bersedekah dilandasi dengan takwa, kemudian membenarkan bahwasanya orang yang bersedekah itu kelak akan diberikan balasan yang paling baik, dan al-husna di sini maknanya adalah al-jannah. Oke, jadi wasaddaqa bil husna, sudah mau bersedekah hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dimunculkan dengan sikap takwa. Setelah itu kemudian dia membenarkan bahwasanya balasan dari setiap kebaikan adalah surga, termasuk diantaranya adalah sedekah. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka sungguh kata Allah, kami akan mempermudah jalannya menuju apa yang dia benarkan itu. Artinya kalau kita mengambil pendapat yang dimaksud dengan al-husna adalah surga, maka pada ayat yang ketujuh, ayat yang ketiganya, ayat kelima, enam, dan ketujuh, maka ayat yang ketujuh menerangkan Allah akan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mau bersedekah dengan dua landasan tadi. Landasan takwa, kemudian landasan kebenaran, membenarkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan dipermudah jalannya menuju apa yang dia yakini, yaitu jalan menuju surga. Ini makna yang pertama. Atau makna yang kedua dikaitkan dengan al-husna adalah al-Islam. Jadi orang yang bersedekah dilandasi dengan takwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan semua ajaran yang ada dalam Islam, fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia akan dipermudah untuk mengerjakan apa saja amalan-amalan di dalam Islam. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para ulama dalam kitab tafsir berkenaan dengan asbabun nuzul ayat ini. Dalam tafsirnya disebutkan asbabun nuzul ayat ini, salah satu di antara pendapat mengatakan ayat ini diturunkan ketika Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan Bilal bin Rabah. Jadi ayat ini, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan peristiwa Bilal bin Rabah yang ketika itu disiksa oleh Sumayyah. Karena Sumayyah adalah tuannya, sementara Bilal ketika itu adalah budak beliannya. Mengetahui bahwasanya Bilal beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq, didakwahkan oleh beliau di Jazirah Arab di Mekah ketika itu, maka kemudian Sumayyah menyiksa Bilal bin Rabah. Melintaslah Abu Bakar As-Siddiq di tempat di mana Bilal itu disiksa, ditindih badannya dengan batu yang sangat keras, mengatakan ahad, ahad, ahad. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq melintas, kemudian mengatakan kepada Sumayyah, ya Sumayyah, tidakkah cukup engkau memberikan siksaan kepada Bilal? Apa gerangan yang terjadi sampai engkau tega seperti itu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian Sumayyah mengatakan, aku menyiksa Bilal ini gara-gara kamu, gara-gara dia ikut keimanan seperti yang kau imani, gara-gara dia menyembah apa yang engkau sembah, maka aku menyiksa dia seperti ini. Apa yang terjadi? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Sumayyah, juallah Bilal kepadaku, berapa harganya aku akan beli. Maka dengan cepat sekali Sumayyah mengatakan, oke, kalau seperti itu saya jual Bilal kepadamu dengan harga 10 uqayyah. 10 uqayyah. Tanpa berpikir panjang, kemudian Abu Bakar As-Siddiq pulang ke rumahnya, dia ambil barang-barang yang sekiranya senilai dengan 10 uqayyah. Terkumpul sampai 10 uqayyah, kemudian diberikan kepada Sumayyah. Setelah diberikan kepada Sumayyah, maka Sumayyah mengatakan, ya Abu Bakar, seandainya engkau memberikan kepadaku 1 uqayyah saja, maka aku akan menyerahkan Bilal kepadamu, karena dia tidak ada harganya. Apa jawab Abu Bakar? Ya Sumayyah, seandainya engkau jual lebih daripada 10 uqayyah, seandainya engkau jual 100 uqayyah pun akan aku beli Bilal, karena dia terhormat di dalam Islam. Ketika kalimat inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka hadirin di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dinilai adalah ketakwaannya. Dan inilah yang menjadi
good ending daripada puasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang betul-betul ketika bersedekah itu gara-gara karena ketakwaan. Ketika kita beramal dalam Islam itu karena ketakwaan. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang ke-7, fasanuyassiruhu lil yusra, ini adalah jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan agar kita kemudian diberikan kemampuan untuk mengamalkan amalan-amalan selain sedekah. Teorinya, ketika seseorang sudah mampu beramal di dalam Islam yang kaitannya dengan hawa nafsunya, dia mampu menekan hawa nafsunya. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Zuyyina lin-nas, sesungguhnya manusia itu dihiasi dengan kecintaan kepada lawan jenis, kepada perempuan, kecintaan kepada anak laki-lakinya, kecintaan kepada fiddahnya, harta bendanya, emas. Ini hiasan dunia. Nah, ketika seseorang sudah mampu melepaskan apa yang ada pada tangannya, bersedekah misalkan, apalagi sedekah saat sulit, maka ketika kita mengkorelasikan dengan ayat fasanuyassiruhu lil yusra, untuk amalan-amalan yang tidak ada hubungannya dengan zuyyina linnas zinatul hayatid dunya, dengan perhiasan-perhiasan dunia, maka Allah akan membuat kita semakin ringan. Dan biasanya kalau ada orang yang sudah gemar bersedekah, maka amalan-amalan yang lain akan mengikuti. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, kita melihat ketika Abu Bakar As-Siddiq gemar bersedekah, orang yang paling gemar bersedekah, suatu saat ditanya Rasulullah, ini mau ada penggalangan dana, siapa yang mau bersedekah? Kata Abu Bakar, aku serahkan seluruh hartaku. Kata Umar, aku serahkan setengah dari hartaku. Kata Abu Bakar, aku serahkan seluruh dari hartaku. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu kalau semuanya kau serahkan? Jawabnya, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq. Seketika kemudian Umar mengatakan, sampai kapanpun kami tidak akan bisa mengalahkan sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq, kata Umar. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan benar saja setiap amalan-amalan di dalam Islam pasti ada nama Abu Bakar As-Siddiq di situ. Ada nama Abu Bakar As-Siddiq yang tidak pernah tertinggal amal-amal soleh dalam Islam, buah daripada kegemarannya bersedekah. Maka berangkat dari ayat yang kami sampaikan, ketika kita ingin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat tahajud, dipermudah untuk berpuasa, dipermudah untuk amalan-amalan yang lain, maka kita awali dengan mengikhlaskan hati kita untuk gempar dalam bersedekah, karena itu salah satu di antara jalan agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Namun sebaliknya kata Allah, barang siapa yang bakhil, yang kemudian hanya memperkaya dirinya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al-husna, tidak mau menerima Islam, tidak mau membenarkan balasan surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami buat sulit jalannya menuju apa yang dia yakini atau apa yang dia dustakan itu. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi golongan yang pertama, orang-orang yang bersedekah karena takwa, bukan hanya orang-orang atau bukan menjadi orang-orang yang memperkaya diri dan bakhil dalam kehidupan. Kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kemudian gemar dalam bersedekah, karena pintu masuk dari amalan-amalan yang lain dimulai dari kegemaran kita untuk bersedekah. Demikian yang bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat, karena ini jadwal kami yang terakhir. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan tahun depan dengan kualitas iman yang lebih baik, dengan kualitas semangat dan target Ramadan yang lebih baik, dan dengan kegiatan yang lebih semarak di Masjid Ar-Rahman ini. Kami berdoa mudah-mudahan semuanya amalan-amalan kita di bulan puasa, di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi irhamhum wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.